akan berlangsung selama berhari-hari. Ya, jadi mari kita hormati proses yang berlangsung, ya kan. Jadi perjalanan masih jauh dan nggak usah terpengaruhi oleh survei-survei, ya, quick count dan sebagainya. Ini kan baru mulai bergulir dari Indonesia bagian timur, ya kan, ke Indonesia bagian tengah, pelan-pelan ke Indonesia bagian barat. Ini proses masih panjang, ya, dan mari kita terus semangat, terutama saksi-saksi, ya kan, di tempat-tempat, semangat terus jaga supaya TPS aman bagi semua pemilih dan semua kalangan. Pak Tom, kalau dari perhitungan internal nih Pak, dari Timnas Amin, bagaimana Pak? Wah, itu bukan bidang saya ya, saya juga nggak punya wewenang untuk menyampaikan itu. Pak Tom, sekarang mood dari Timnas seperti apa sih Pak Tom? Positif, positif, sangat positif. Ya, kami optimis akan masuk putaran kedua. Ya, sangat optimis. Jadi sekali lagi ini fenomena yang juga dilihat di banyak negara ya. Angka-angka awal itu kan akan bergerak terus. Ya, bergerak terus bahkan mungkin selama berhari-hari ya, akan bergerak terus. Jadi kita semua harus sabar, ya, jangan terlalu cepat menarik kesimpulan. Pak Tom, respon dari Pak Anies dan juga Cak Imin di internal seperti apa Pak Tom? Melihat hasil survei. Iya bang, Jadi nggak akan sensitif Timnas Amin sehingga apa namanya, dari suara Prabowo yang 60% dan 48% itu artinya masih bisa berputar balik. Angka akan bergerak terus, ya, dalam jam-jam sampai akhir hari ini, sampai besok, ya, sampai lusa, dan proses rekapitulasi itu kan berhari. Penting ya, Tom Lembong, co-captain juga kalau tidak salah, dan orang yang paling populer di antara tim Amin ya. Oke. Oh ini ya, ada yang baru ini, kamu bikin atau ini yang anu? Kamu bikin ya? Hah? Oke. Jadi dengarkan Tom Lembong, jangan terpengaruh quick count, Anies Mohaimin masuk putaran kedua, insya Allah ya. Dan tampilkan lagi ya ininya. Ini dengarkan Tom Lembong ya dari KBA News. Oke, Tom Lembong, jangan terpengaruh quick count, Anies Mohaimin masuk putaran kedua. Co-captain tim pemenangan nasional Timnas Anies Baswedan, Mohaimin Iskandar, Amin, Thomas Trikasi Lembong meminta kepada relawan dan pendukung Amin tetap tenang dengan beredarnya quick count hasil Pilpres 2024. Tidak usah terpengaruh dengan quick count dari lembaga survei yang tayang di televisi. Kata Tom Lembong di channel YouTube Liputan 6 seperti dikutip KBA News Rabu 14 Februari 2024. Dia menegaskan Timnas Amin tetap optimis dengan hasil resmi Pilpres 2024. Kami optimis, jadi ini baru beberapa jam penghitungan, mari kita hormati prosesnya yang sedang berlangsung, perjalanan masih jauh, jelasnya. Tom Lembong mengungkapkan penghitungan di KPU. Tom Lembong mengungkapkan penghitungan di KPU dari bagian timur karena selesai pemungutan suara lebih dulu, baru bagian tengah dan barat. Jadi prosesnya masih panjang ya, mari terus semangat. Terutama saksi-saksi untuk semangat terus, juga jaga suara TPS tetap aman katanya. Sekali lagi jaga suara TPS, jangan terpengaruh juga dengan si rekap yang dibuat oleh KPU yang juga kita nggak bisa percaya. Ya, saat ditanya wartawan penghitungan internal tim Amin, Tom Lembong enggan membeberkan secara detail, namun Timnas Amin optimistis ada 2 putaran dan Amin masuk putaran kedua. Sejauh ini positif, kami optimis masuk putaran kedua, tegasnya. Ya paling tidak, kalaupun ada unggul 50% tapi tipis sekali ya. Dan ingat, masih kurang dari 10% TPS yang direkap ya. Mantan Menteri Perdagangan Republik Indonesia ini mengungkapkan terlalu dini mengomentari hasil Pilpres 2024. Jadi sekali lagi ini fenomena yang agak awal dan bergerak terus. Berhari-hari angka-angka akan bergerak terus, ujarnya. Dia pun berharap masyarakat umum khususnya pendukung pasangan Amin tetap harus bersabar.
Jangan terlalu cepat menarik kesimpulan. Angka-angka akan bergerak terus, jadi mari kita semua sabar, katanya. Hal yang pasti Timnas Amin percaya diri menatap hasil Pilpres 2024 ini. Kami pede, optimistis akan ada putaran kedua, tegasnya. Ini ya, rupanya ada juga nih KBA News ya. Refli Harun bantah hadiri deklarasi kemenangan Prabowo Gibran. Saya seharian bersama tim Amin. Itu yang ditulis oleh KBA News ya. Ada ini ya, dapat ya. Oke, dapat ya. Jadi ada juga nih baiknya saya biar tidak ada fitnatun. jangan ada fitnah di antara kita ya. Saya juga heran kenapa disebut nama saya, tetapi saya berbaik sangka ya, kalau perspektif positifnya ya namanya slip of tongue ya. Tapi kalau perspektif negatifnya ya I don't know exactly. Kalau ada maksud-maksud tertentu ya gitu. Coba sudah ditampilkan tadi ya ininya. Kemana harus ada laporan. Sekali lagi Sobat Era sekalian, kalau ada laporan kecurangan, jangan lupa ya di ini ya di Kapten Saugi, kemudian satunya lagi di Zuhad ya, nomornya tertera sudah ditampilkan lagi ya. Jadi lihat saja Sobat Era sekalian di yang tadi yang tadi jalan tuh muat juga, yang ininya muat juga ya. Jadi biar orang bisa menemukannya kalau ada kecurangan. Saya bacakan sedikit ya. Refli Harun bantah hadiri deklarasi kemenangan Prabowo Gibran. Saya seharian bersama tim Amin. Iya. Kemudian pakar hukum tata negara Refli Harun membantah menghadiri deklarasi kemenangan pasangan Prabowo Gibran di Istora Senayan, Jakarta pada Rabu malam 14 Februari 2024. Karena itu juru bicara Timnas Anies Mohaimin ini heran namanya disebut oleh Prabowo saat menyapa tokoh-tokoh yang hadir dalam sambutannya pada acara bertajuk Mengawal Suara Rakyat, pidato Prabowo Gibran tersebut. By the way, kenapa pula Prabowo tiba-tiba salah sebut nama saya ada di situ? Jadi buat orang heboh, nama Refli Harun disebut oleh Prabowo, kata Refli dalam podcast di kanal YouTube-nya. Dikutip KBA News 15 Februari 2024. Padahal seharian saya ada di Ballroom Hotel Sultan, tempat memantau pergerakan suara Amin, termasuk juga tadi diskusi dan lain sebagainya. Sambungnya dalam siniar yang ditayangkan 8 jam lalu ini. Dia sendiri masih bersikap sama dengan tim Amin bahwa hasil hitung cepat yang dilakukan berbagai lembaga survei yang memenangkan Prabowo Gibran dengan suara di atas 50% bukan penghitungan resmi. Karena yang menjadi patokan adalah hasil penghitungan suara secara manual yang dilakukan oleh KPU. Karena itu dia meminta semua relawan untuk mengawal suara Amin, mengingat banyaknya indikasi kecurangan yang terjadi dalam proses pemilihan kemarin. Tim Amin sudah mengatakan tidak ada kata selamat dulu, tidak ada kata menyerah dulu, tidak ada kata seolah-olah bahwa perjuangan sudah berakhir, belum. Penghitungan harus tetap dikawal, semangat ya, semangat di lapangan, tetap kawal penghitungan suara tersebut, tandasnya. Bagaimana diberitakan nama Refli Harun disebut Prabowo dalam pidatonya saat menyapa tokoh-tokoh yang hadir pada acara deklarasi kemenangan tersebut. Maaf, ada di sini juga sekjen partai saya, Pak Muzani, sekjen partai PAN, Edi Suparno, tokoh-tokoh semua yang hadir ya. Tokoh-tokoh semua yang hadir. Pak Refli Harun kata Prabowo yang juga ketua umum DPP Partai Gerindra. Oke. Aneh bin ajaib kok tiba-tiba nama saya disebut ya. I don't know exactly why. Jadi sahabat sekalian, insya Allah kita bisa masuk putaran kedua ya. Jadi ini ada juga ya. Oke. Coba kita lihat. Apa yang dituliskan ya. Tom Lembong mengatakan sudah jangan terpengaruh dulu ya. Kawi hindari curang, semoga Allah menunjukkan keadilannya, amin. Amin, Allahumma amin, qabul ya Allah. Pakai qabul segala. Nah ini ya, wong kalah mbok ngaku kalah selisih jauh. Nah gini, ini nggak ngerti nih orang ya. Gini, selisih jauh itu kan
versi quick count dan versi hitungan KPU. Tapi versi internal dan juga versi masyarakat bedanya cuma 1-2% di atas 50%. Jadi kita jangan hadapkan dengan suara nomor 2. Yang kita hadapkan itu dengan 50%-nya itu. Belum lagi ada kecurangan yang masif, sistematis dan oke, kalau seandainya tidak ada kecurangan, apakah bisa sampai suaranya 50%? Kan itu soalnya ya. Oke, nanti kita akan lihat coba ya. Jadi menang dan menang kalah itu hal yang biasa. Tapi yang paling penting adalah suara rakyat harus kita kawal ya. Teguh Santoso, saya sudah sering mengutarakan skeptisisme saya soal pemilu tahun ini bahkan di channel ini dan sering mengutarakan ide Pak RG agar tim Amin menolak proses penyelenggaraan pemilu. Sekarang semua sudah terlalu. Oh no. Teguh Santoso ya, kita tidak boleh begitu. Kita tahu pemilu itu akan curang. Karena itu kita berjuang. Ya, kita tahu bahwa kalau teman-teman lain misalnya berjuang di luar pemilu, ya silahkan saja dia berjuang di luar pemilu. Misalnya impeachment terhadap Jokowi dan lain sebagainya. Kita bicara tentang division of labor. Ya, division of labor kan begitu. Justru dari pemilu ini kita ditunjukkan betapa culas dan curangnya penguasa ya untuk memenangkan dan nanti akan menggunakan rezim yang koersif untuk membungkam orang kan begitu. Di Sunter Jakarta Utara pada dapat bagi-bagi uang disuruh Noblos 02. Mau saya video, saya takut bermasalah besar. Loh, justru itu harusnya diberikan apresiasi. Ya, masa tidak diberikan apresiasi? Jangan percaya dengan quick count. Ya, tunggu hasilnya real count. Optimis, perubahan segera nyata. Insya Allah. Ya. Mau heran tapi ini adalah negara Wakanda ya. Kita mengungkapkan Wakanda nomor tapi masih Wakanda juga ya. Oke, di Refli Harun Podcast. Mau semua rakyat milih Anies, yang menang tetap Jokowi, itu soal lain. Mardani Alisera sudah optimis 02 pemenangnya dan percaya pada hasil quick count. Ya itu urusan Mardani Alisera ya. Jangan-jangan dia punya agenda lain, kita tidak tahu. Karena agenda caleg ini kan tidak mau dia berlarut-larut di Pilpres karena dia sedang menyelamatkan perahunya sendiri. Itu soalnya ya. Kemudian tetap semangat satu untuk perubahan Indonesia. Jangan biarkan Pak Anies berjuang sendiri. Ya, saya akan menemaninya. Ya, jadi begitu orang senang, biarlah orang menyemut di sekitar Anies Baswedan. Tapi begitu dia susah, saya yang akan menemaninya. Saya ingin teman di kala susah ya, bukan teman di kala senang saja ya. Oke. Kemudian terima kasih Pak Refli sudah terus mengawal pemilu. Saya terus ya Pak. Iya, pemilu ini kan belum selesai ya. Penghitungan manual yang resmi itu belum selesai. Dan itu pun kita bisa challenge. Salah satu challenge kita minta buka data C1 itu. Nah, mudah-mudahan nanti kita bisa mengkompilasikan data-data C1 tersebut. Itu ya. Jadi sekali lagi belum selesai. Jangan khawatir dulu ya. Jika tetap menang, apakah Bung akan mengakui real count yang dirilis KPU nanti? Saya akan mengakuinya ya seandainya tidak ada kecurangan. Saya mengakui batas yang benarnya. Yang curangnya masa kita akui? Ya, yang curangnya tidak mungkin kita akui. Soal nanti kemudian penghitungannya bla 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 dan lain sebagainya itu soal lain. Bukan berarti tidak ada kecurangan. Makanya moral standing kita adalah kita ungkapkan kecurangannya. Nah, mudah-mudahan banyak orang yang punya moral standing seperti itu. Ini kan tidak hanya politik, tapi bagaimana kita berjuang untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Dan Tuhan yang Maha Kasih,
ya. Tuhan yang Maha Pemurah, Tuhan yang Maha Penyayang tahu di mana keberpihakan kita. Bung Refli, terima kasih, channelnya banyak mengedukasi masyarakat. Terima kasih ya. Ini saya live langsung di 2 channel ya, biar kemudian daya jangkaunya luar biasa. Nanti saya akan ada channel ketiga namanya Keren Cadas Channel ya. Jadi KCC ya, Keren Cadas Channel. Oke. Tidak ada yang kita percaya dari quick count, saya percaya Amin 2 putaran. Ya sekali lagi ini bukan soal percaya atau tidak percaya. Soalnya adalah kita sedang mencari kebenaran substantif ya. Jadi bukan kebenaran hanya lip service tapi kebenaran substantif. Oke. Itu ya. Jadi kebenaran substantif yang kita cari. Kemudian mudah-mudahan 2 putaran insya Allah ya. Alhamdulillah ya, di sini animo juga besar baik di RH Channel maupun di RH Refli Harun biasa ya. MK dan hukum aja dilanggar, apalagi rakyat udah pasti dikhianati. Semoga koalisi 01 tidak ada mengkhianati pemilihnya. Mudah-mudahan begitu. Kalaupun ada yang mengkhianati ya kita relakan saja. Kita bergerak daripada yang mereka yang tidak khianat ya. Semoga Timnas Amin tetap solid menjaga suara dari perampok demokrasi. Oke. Kemudian menekan 02 sampai di bawah 50% itu sangat berat. Apalagi 03 angkanya gak naik-naik. Itu soal lain, nantilah kita lihat dulu ya, apakah memang begitu atau tidak. Karena ada 2 permohonan, kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif menekan, kemudian kualitatif itu bicara tentang kecurangan yang TSM, terstruktur, masif dan sistematis ya. Bukan tidak ada. Coba kita tengok lagi di Refli Harun Channel. Lagi ya. Bagaimana pendapat Bapak perihal hasil quick count? Dilihat sendiri di Papua 02 menang telak. Padahal konflik HAM sendiri seringkali terjadi dan masyarakatnya pun tidak ingin memilih 02. Ya makanya kita cek sama-sama. Ada wayang pasti ada dalang. Ambisi menang dengan menjual harga diri dan kehormatan. Kalau bukti kecurangan mau lapor di mana? Laporkan ke nomor yang tertera ya. Tadi ya. Kapten Saugi dan kemudian Zuhad. Di nomor itu saja. Kapten Saugi gampang sekali mengingatnya. 081242424319 itu Kapten Saugi. Bisa dilaporkan ke sana ya. Karena sedang dikompilasi data kecurangannya. Gak dipungkiri quick count menghancurkan mental kita, tapi ingat jika hukum dari hulu ke hilir bisa diacak-acak apalagi cuma quick count. Abah Anies di Jakarta juga begitu dulu kalah di quick count ya. Laporkan kecurangan ke nomor Kapten Timnas Saugi dan tim hukum Amin Zuhad ya. Kita menolong teman-teman semua ya. Kira-kira bisa nggak ya Timnas Amin menghadapi kecurangan ini, masih semangatkah? Ya saya berharap semangat. Kalau Refli Harun saja yang semangat, kalau dan capresnya tidak semangat, ya kita nggak bisa berharap apa-apa. Tapi kalau capres dan cawapresnya semangat, maka kita akan semangat, kan begitu. Pak Refli, saya mohon jangan tinggalkan Pak Anies di kala keadaan seperti ini. Rakyat ingin perubahan. Insya Allah ya. Om Refli, kira-kira ada saksi dari tim Amin nggak ya di KPU? Ya pasti ada, nggak mungkin tidak ada. Oke Sobat Era sekalian, kita akan lihat nanti drone emprit. Ternyata banyak sekali orang bicara tentang kecurangan dan quick count. Itu saja, dan ini menunjukkan bahwa pembicaraan tentang kecurangan pemilu itu luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Live di TikTok tetap berlangsung.